Iya, memang betul. Saya bertanya sama Pak Prabowo. Udah berapa kali dia mampir ke tempat saya? Dia mampir, bukan saya berkunjung. Saya nggak tahu begini. Gitu. Oke, sorry tadi agak telat. Gubernur nyampe dari Bukit Tinggi itu, dan hal yang sama dibicarakan Bukit Tinggi karena akan ada legalisasi, sertifikasi tanah adat dan itu buruk. Oke, tapi coba kita lihat secara lebih ideologi apa sebetulnya yang kita bicarakan. Coba kita lihat dulu keadaan di dunia ya. Bertahun-tahun dari tahun 50, gejala ekonomi, teori maupun fakta dibahas di satu forum yang namanya World Economic Forum. Judulnya World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Tapi yang berkumpul di situ sebenarnya di ekonomis, para ekonom. Dan kita tahu yang disebut ekonom hari ini adalah mereka yang pro pasar. Selama 50 tahun Sri Mulyani pergi ke sana, SB pergi ke sana, berupaya untuk mengintip gejala baru di dalam ekonomi dunia. Baru kira-kira 3-4 tahun lalu, pendirinya, siapa namanya, Adam Schwab, Klaus Schwab, memutuskan dengan dalil yang sangat kuat, tidak mungkin ada keadilan kalau growth masih jadi prinsip pertumbuhan dunia. Kalau Schwab akhirnya menyebutkan itu, padahal dia mendirikan itu sebagai klub di kapitalis. Akhirnya dia sadar, kenapa? Karena perubahan mindset, terutama anak-anak muda yang menghendaki kalau terus-terus growth berarti akan ada eksploitasi melebihi daya dukung diri. Jadi perubahan itu terjadi karena kesadaran planetarium, bukan karena kesadaran teori ekonomi itu. Itu dasarnya di situ. Karena itu dunia mulai mengasuh ide tentang keadilan sosial. Koperasi tumbuh di Amerika, koperasi tumbuh di Eropa dari awal yang udah tumbuh. Tapi makin orang percaya bahwa human solidarity adalah the last battle di dalam soal keadilan. Kalau kita hubungkan dengan soal redistribusi tadi, kita tahun-tahun 80-an kita bicara tentang redistribusi with growth. Redistribusi tapi harus ada pertumbuhan. Kalau kita ubah sedikit, growth and redistribution. Jadi growth dulu dan distribusi satu paket. Sekarang kita ada di dalam keadaan untuk memastikan bahwa dua-duanya itu nggak diperlukan sebetulnya. Karena tadi ada kesadaran baru tentang ekonomi planet. Tapi kita masih bisa teruskan posisi ideologi kita. Redistribusi itu bentuknya apa? Apa namanya itu? Gerakan untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi atau menunggu ada seorang baik berpikir keadilan sosial membagi-bagi. Jadi pertanyaan ideologisnya adalah redistribusi karena ada kesadaran pemimpin baru atau redistribusi karena ada kekuatan baru. Kan itu dasarnya. Pokoknya itu. Oke, udah bisa di TikTok kan itu ya. Dalam soal itu, coba saya lihat tadi, buruh itu ada di mana? Selama ini buruh itu menunggu kesadaran dari kapitalis. Tadi siapa saudara Sunat bicara tentang perjuangan buruh, perjuangan upah. Gak ada teori dalam Marxisme untuk perjuangan upah. Karena itu kita mau kentalkan pikiran ini supaya ada debat ideologi. Kalau kita bilang upah dinaikkan terus, si kapitalis bilang oke, beri saya kesempatan growth terus-menerus supaya saya bisa distribusi pada saudara. Logically fallacy di situ. Salah logikanya. Itu yang disebut sebagai perjuangan unionism, bukan legalism. Beda itu tuh. Jadi pengetahuan kita juga tentang perjuangan buruh harus kita revisi. Selama ini kita unionism sejak Orde Baru begitu. Ada triparty. Itu unionism diputuskan bersama. Perubahan upah itu terjadi karena perampasan aset, bukan karena minta dikasih duit. Kan itu yang kita maksud. Liberalism itu artinya bertarung tanpa perlu ada pihak ketiga itu negara. Buruh bertarung dengan kapital. Itu dasarnya yang namanya liberalism. Kalau enggak, kita cuma minta dicicil upah kita naik terus. Tanpa kita sadar, kita membujuk si kapitalis tanpa pertumbuhan. Nah, sekarang kita bicara tentang degrowth. Keadaan di mana manusia
mengalami semacam pencerahan baru karena tadi jadi kita harus bicara juga tentang kesadaran planetarium pada kabinet Prabowo, itu dasarnya. Bisa nggak kita titipkan itu pada Gibran? Ya bisa, kesadaran gorong-gorong bisa. Juga. Jadi sekali lagi, ini forum untuk menghasilkan semacam paper akademis. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa konstitusi kita mengizinkan akumulasi. Kan ada 3 player di dalam konstitusi kita kan. Korporasi, badan usaha milik negara, dan koperasi. Jadi boleh ada akumulasi, boleh. Oh, konstitusi bilang begitu. Kalau kan dari mana? Pemerataan itu dihasilkan. Ada growth di situ. Jadi boleh. Korporasi ada pemain ekonomi yang dilegalkan oleh konstitusi. Yang kedua adalah BUMN. Tugas korporasi akumulasi. Jelas itu. Tugas BUMN adalah distribusi. Yang nggak terjadi adalah fungsi distribusi tidak dilakukan oleh BUMN. Karena BUMN nunggu distribusi dari korporasi itu. Padahal dia punya hak. Karena itu BUMN nggak boleh targetkan keuntungan. Dia adalah public servant. Public services. Yang penting terasa manfaatnya pada rakyat. Bukan dihitung terusnya. Berapa BUMN? Acok namanya itu. Yang ketiga koperasi. Desainnya memungkinkan kita menyebut negara Republik Indonesia karena ada sistem koperasi yang disebut republik itu dasarnya koperasi dalam pengertian Muhammad Hatta. Bukan republik dalam pengertian Italia, Prancis segala macam, bukan. Respublika. Resnya itu adalah urusan kehidupan bersama yang sifatnya publik. Kalau dia sifatnya publik, maka mesti ada pertanggungjawaban publik. Pada siapa? Ya pada masyarakat sendiri. Sistem pertanggungjawaban itu hanya ada di koperasi, tidak ada di BUMN, tidak ada di korporasi. Jadi kita balik lagi pada DNA ekonomi kita adalah koperasi. Itu dasarnya. Sekarang yang terjadi adalah ada market ekonomi. Boleh nggak market ekonomi? Boleh ada market ekonomi. Buat apa? Buat sinyal efisiensi itu. Supply demand kita tahu kan ada market ekonomi. Yang bahaya market ekonomi sekarang itu oleh Jokowi berubah menjadi market society. Masyarakat adat diminta untuk mengaktifkan ekonomi berdasarkan market ekonomi. Market ekonomi tidak boleh nyampe di masyarakat. Boleh market ekonomi tapi tidak boleh ada market society itu. Negeri ini tidak dirancang untuk market society. Karena itu ada keadilan sosial. Itu dasarnya tuh. Jadi perbincangan paradigmatik sore ini kita perlukan sekaligus untuk mendorong guru-guru besar yang tidak mampu untuk berpikir secara taktis sekaligus metodologis. Kacau ini nggak ada yang membaca literatur terakhir perdebatan ideologi ekonomi dunia ada. Jadi apa yang membuat kita kacau bukan ilmu ekonominya yang adalah market ekonomi, karena itu memang standar untuk menghasilkan perencanaan yang rasional. Ya udah terima aja. Tapi jangan market ekonomi ini oleh pemerintah dipaksa untuk masuk juga ke wilayah-wilayah masyarakat, sehingga Rempang itu hanya dihitung berdasarkan market society itu. Masyarakat Rempang, masyarakat adat perlu berapa tanah untuk kita ganti? Anda perlu rumah seberapa luas? Mereka nggak nanya house, mereka perlu home, bukan house. Itu soalnya. Jadi kita mau buka sebetulnya dari zaman kita bikin menemukan kembali PMKI, perhimpunan menemukan Ferry. Ini udah kita ucapkan. Jadi kalau kita dorong Ferry untuk mengucapkan hal yang sifat ideologi koperasi pada Orde Baru, memang itu adalah dalil dari PMKI. Dari awal kita. Jadi poin itu ada di situ selalu. Hal yang jadi ini bukan hanya utusan langsung. Betul, ini bukan cuma utusan, ini dalil yang kita pastikan bahkan sebelum Prabowo bermimpi untuk bertemu dengan Gibran. Ya. Jadi ide itu lebih dahulu ada, lebih permanen daripada hasil Mahkamah Konstitusi itu jelas. Itu dasarnya begitu kan. Jadi sekali lagi, coba kita lihat problem ini secara paradigmatik itu soalnya. Jadi ke depan kita cicil apa yang mesti kita ucapkan. Tentu kita bosan melihat bahwa Mahkamah Konstitusi berbohong di dalam soal-soal moral etik segala macam itu, kemungkinan realisasi politik pasti akan terhambat oleh semua ambisi Pak Prabowo akan dibatalkan oleh APBN, gampangnya begitu. Kan nggak cukup APBN-nya tuh.
Tetapi dalam keadaan ketidakcukupan itu, ide tentang sosialisme, kooperasi itu mesti masuk dalam kabinet. Dasarnya itu aja. Nah, poin-poin ini saya kira semacam upaya untuk mendeteksi the next Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau kita diam, nggak mengucapkan ini, maka yang akan terjadi adalah, ada buku bunyinya, economic doesn't lie, economist does. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong. Para ekonom akan berbohong. Supaya mereka nggak berbohong, yang berkuasa sekarang itu kita brief dengan ideologi. Lain kalau kita menganggap bahwa kita udah lumpuh, kita belum lumpuh. Nah, karena itu tadi pikiran itu tidak mungkin lumpuh. Dilumpuhkan oleh siapapun, apalagi satu nanti. Kita hidupkan lagi pikiran itu. Yang kedua, yang terakhir, yes. Yang terakhir posisi diterangkan bagus oleh Radar tadi. Kita konflik fobia, kita mesti lanjutkan. Kenapa kita fobia pada konflik? Padahal semua perubahan politik Indonesia bahkan melampaui konflik, yaitu ngamuk. 65 kita ngamuk, 98 kita ngamuk. Jadi potensi antropologi bangsa itu ngamuk, bahkan melampaui konflik. Jadi soal di kita selama ini adalah kita fobi pada musuh. Dengan kata lain, fobi untuk menunjuk musuh gue lu. Dalam politik, musuh itu mesti konkret. Jelas siapa musuhnya itu. Bukan musuh secara personal, musuh secara ideologis. Jadi itu yang saya maksud, dan saya percaya bahwa besok akan ada titik baru untuk mengucapkan bahwa pikiran-pikiran kiri itu tidak berhenti kendati rejim itu jadi kanan baru, kanan kecil atau kanan segala macam. Karena itu adalah dasar berdirinya republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Logika Rakyat di mana berada, demikianlah tadi acara diskusi kita hari ini menjelang May Day. Bahwa ingat besok kepada seluruh kawan-kawan buruh, banyak daripada tokoh dan aktivis akan menghadiri acara May Day Revolution yang akan dilaksanakan di Jakarta. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.